Silakan Agi. Oke, Bang. Oke, Bang Eris. Agi, saya tanya dulu Bang Agi. Abang Muslim Bang? Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Eh, menyikapi masalah perilaku seorang Muslim yang misalkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Muslim, memang itu patut disalahkan. Jadi itu bukan dari ajaran, tapi memang oknum. Semua polisi juga baik, tapi kan ada juga oknumnya yang tidak baik. Oke, Jadi tidak bisa dipukul rata. Jadi menurut Muslim, ya? Jadi menurut Anda Bang, orang-orang Islam yang melaporkan Panji ini menurut Anda itu adalah oknum? Seandainya pelaporannya itu tidak sesuai, bisa jadi oknum. Bisa jadi oknum karena hawa nafsu. Berangkat dari hawa nafsunya, dari kepentingan yang dia miliki. Padahal ajaran Islam itu sendiri. Jangan-jangan dia tidak tahu isunya ini. Coba saya bahas dulu Bang. Isunya begini Bang. Jadi Panji ini, dia ini adalah seorang stand up komedian. Tahu ya Panji ya, artis ya. Oke, ya tahu. Oke. Panji manusia milenial nih. Kalau manusia milenium itu yang zaman saya masih kecil ya. Gini. Jadi dia itu bikin pernyataan begini. Emang masa iya memilih pemimpin itu berdasarkan sholatnya nggak pernah bolong? Lalu dia bilang, apa kalau sholat nggak pernah bolong otomatis baik? Ya enggak, kata dia. Masa memimpin seorang pemimpin berdasarkan sholat? Lalu dia bikin perumpamaan. Contoh. Dibuka lowongan pilot. Syarat tidak pernah meninggalkan sholat. Bayangin, ada bikin lowongan pilot, syaratnya tidak pernah meninggalkan sholat. Bayangin lagi mau take off, dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh bentar, pemirsa, ting tong. Para pemirsa penumpang 737 Boeing 737, berhubung jam sholat maka rapatkanlah saf. Maka apa nggak bubar itu pesawat kan? Makanya hal-hal seperti ini kan konyol gitu loh. Masa memilih pemimpin berdasarkan sholat? Ada lagi nih, banyak bukan cuma berdasarkan sholat. Ada yang mengatakan masuk apa begitu pegawai atau apa jikalau hafal Al-Quran. Masa iya sih? Kadang-kadang kita ini sudah overdosis gitu loh. Overdosis yang nggak ada kaitannya. Jadi gini ya Bang ya. Silakan. Saya kalau di agama yang saya pahami, memang kalau memilih pemimpin itu, ini menurut Muslim ya, diutamakan itu harus dari seorang Muslim dulu gitu. Tapi kalau melihat dari segi di lapangan, seandainya seorang Muslim itu tidak amanah, karena kan Islam itu mengajarkan kebaikan. Sedangkan kalau misalkan orang-orangnya itu tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh aturan Islam, ya sebenarnya nggak jadi masalah juga sih. Walaupun itu bukan dari non-Muslim, yang penting dia amanah, melaksanakan konstitusi sesuai dengan ketentuannya. Bukan, jangan ke situ dulu Bang. Jangan ke situ dulu. Tema kita ke sini dulu. Apakah benar Bang bahwa sholat yang rajin, sholat yang tidak pernah bolong mengindikasikan bahwa seseorang itu baik? Belum tentu. Nah, setuju kan? Berarti karena Anda setuju dengan Panji, maka Anda harus dilaporkan polisi juga. Karena apa? Karena ini namanya menista agama Islam. Iya. Apa nggak seperti itu nih, yang seperti ini? Kenapa menurut Anda nih? Anda sudah mengaku itu bahwa itu orang-orang yang lapor tuh kayaknya orang-orang yang terlalu overdosis. Apa pesan Anda nih kepada umat supaya umat itu sekarang lebih baik menjawab kritik daripada memenjarakan orang yang mengkritik? Silakan.
Silakan. Gimana Bang? Maaf Bang, barusan ini ada yang ini. Apa petuah, apa nasihat Anda kepada orang-orang Islam yang sikit-sikit lapor polisi, dikritik lapor polisi, beda pendapat lapor polisi? Contoh kejadian yang kemarin, Trans TV atau Trans 7 itu rame-rame digeruduk oleh para santri, bahkan mereka bernyanyi, apa jadinya negara tanpa santri? Apa jadinya kalau makan nggak pakai cangkul? Apa jadinya kalau misalnya santri-santri tidak ada? Saya harus jawab, yang ada negara Indonesia maju, itu yang ada. Jadi saran saya seharusnya dicari dulu dengan baik, dengan bijak, duduk permasalahannya itu ada di mana. Jangan terlalu mengedepankan emosi, kepentingan pribadi dulu. Jadi harus dicari akar permasalahannya di mana, dan kita juga harus istilahnya itu konsisten lah dengan kebenaran. Jadi jangan seakan-akan kalau non muslim itu pasti salah dan muslim pasti benar, itu kan belum tentu juga. Baik. Jadi harus dilihat dulu permasalahannya bagaimana, seperti apa, baru simpulkan. Gitu aja. Kalau begini Bang Agi. Baik Bang Agi. Pertama-tama Anda mengatakan bahwa orang yang rajin sholat, orang yang sholatnya tidak pernah bolong, Anda katakan belum tentu dia baik. Padahal di dalam Al-Quran, ayat itu mengatakan begini, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Berarti statement Anda bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran berkata, dulu ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Berarti otomatis kalau orang sholat terus, dia tidak akan melakukan perbuatan mungkar. Tetapi Anda katakan belum tentu. Berarti gimana ini? Makin pusing lagi. Jadi silakan. Sholat itu kan dilaksanakan dalam rangka mengingat Allah ya. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar itu, seandainya memang kalau orang melaksanakan sholat dengan benar, dan sholat itu sebenarnya kan mengingat Allah untuk berzikir, dan mengingat Allah itu tidak mesti di dalam sholat terus, harusnya di setiap dia napas menghembus, setiap dia melakukan semua pekerjaan itu selalu ingat kepada Allah. Maka kalau orang memang sholatnya sudah benar, pasti terjauh dari fahsya wal munkar. Nah, bisa jadi orang-orang yang sholatnya secara fisik rutinitas, dijadikan rutinitas, sedangkan dia masih melakukan hal-hal yang fahsya dan mungkar, maka sesungguhnya dia belum melaksanakan sholat yang sesungguhnya. Oke, jadi menurut Anda sholat yang sesungguhnya itu bukan gerakan-gerakan badan begini? Bukan, ada secara syariat itu dia gerakan badan dalam rangka mengingat Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan mengingat Allah itu bukan hanya saja di dalam sholat, harusnya di setiap dia bergerak, berperilaku, maka nanti akan menghadirkan perilaku-perilaku yang baik. Oke, berarti esensinya bukan pada gerakan. Esensinya secara syariat gerakan harus dikerjakan, tapi secara batinnya hatinya dia juga harus melaksanakan. Sehingga nanti berarti hanya omong kosong doang kalau begitu esensinya. Sebentar, makanya saya bingung ini loh. Anda mengatakan sholat itu esensinya adalah untuk tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Setuju? Iya, setuju. Lalu kalau sudah melakukan itu, sudah melakukan perbuatan yang tidak mungkar, apa gunanya gerakan-gerakan begini? Berarti sholatnya itu belum masuk ke dalam hatinya. Dalam artian sholatnya itu hanya gerakan yang memang gerakan itu secara syariat diharuskan, tapi secara kesadaran dia belum melakukan. Kadang kan ada orang yang lagi sholat itu misalkan mikirnya kemana gitu, ngelamun dan lain sebagainya, belum khusyuk. Baik, jadi ini yang saya bilang teman-teman, mereka ini teman-teman ya memang agak sedikit sulit ya. Gini contoh saya itu sering ngeledekin ya kata Rudi Iskariot, katanya sandal pink yang misterius. Nah, di sini ada sandal pink misterius nih. Sering saya ledekin kalau misalnya dia lagi masak.
Kalau lagi masak, oh itu harus begini, diaduk begini, terus agak ditabur-taburin begini, terus dikasih irisan begini, irisannya. Saya bilang begini, tetap aja juga masuk mulut juga acak-acakan. Kan kalau masuk mulut acak-acakan juga, masuk ke dalam perut juga, diaduk juga. Kenapa? Kan saya gini, kan biasanya koki-koki itu ya, orang-orang yang suka masak itu ya. Ininya di sini. Oh, kurang pas ini. Anggurnya diputer lagi, anggurnya geser ke sini. Mau ribet amat sih. Tetap aja masuk ke perut kok, makan ke perut. Intinya begini, intinya adalah masuk ke mulut. Itu kan esensinya. Masuk ke mulut, masuk ke dalam perut, mengenyangkan. Mau dia bolak-balik, mau dibikin nasinya di kiri, bawangnya di kanan, bawangnya di kanan. Nggak ada gunanya, sama aja. Masuk ke mulut. Kan itu esensinya. Nah sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasannya esensi daripada sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar, bagaimana esensinya itu adalah yang penting suatu keadaan di mana Anda tidak melakukan kejahatan-kejahatan, lalu apa gunanya gini-gini? Gunanya buat apa kalau begitu? Setidaknya kan dengan orang muslim melakukan rutinitas sembahyang itu diharapkan rutinitas itu bisa meresap ke dalam hatinya sehingga dari situ bisa menghadirkan atau memunculkan perilaku yang baik. Oke, coba apa yang meresap ke hati seseorang jika seseorang begini waktu sholat? Atau gini aja, apa yang meresap gini aja dah, gini. Ini apa nih namanya? Sodako bukan? Ya, sedekap. Sedekap. Oke, sedekap. Apa yang meresap ke hati seseorang jika kan ada yang begini, ada yang di perut begini, betul toh? Aduh, saya kurang berdiri. Sebentar. Sodakop itu ada berapa versi, teman? Sebentar, saya balikin dulu ya. Sodakop tergantung mazhab sih, ada yang Oke, tergantung mazhab. Ada yang begini, betul nggak? Ada yang begini. Ya. Oke, apa bedanya di begini sama di perut? Bedanya apa? Kalau begini lebih enak, kalau begini lebih tidak enak atau bagaimana? Coba jelasin sama saya. Coba. Kan gini ya, di dalam Islam itu juga ada yang disebut dengan madhab fikih yang mana bisa saja kayak gini, semua tata cara sholat itu diajarkan oleh Rasulullah. Karena di dalam qiraah membaca Al-Quran juga kan ada 7 qiraah, dan itu semuanya dibenarkan dalam kondisi yang pada waktu itu diajarkan, gitu kan. Berikut fikih sholat juga seperti itu. Jadi intinya gini lah, kehusuan itu adalah kesadaran. Ketika seseorang melakukan sholat, khusyuk berarti dia sadar kepada Allah dan juga itu harus terimplementasi di dalam rutinitasnya, keseharian di dalam melakukan segala sesuatu. Baik. Gitu. Tapi yang mau saya sampaikan begini, Bang Egy, ya saya sebagai orang Kristen ya, di dalam kekristenan itu ibadah yang sejati itu bukan melakukan gerakan-gerakan badan. Karena pengertian daripada ibadah itu sendiri, akar kata dari ibadah itu dari kata abdu atau hamba atau abdi bahasa Indonesianya. Penghambaan diri. Dan penghambaan diri itu tidak ditentukan dengan gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, tidak. Apa kalau orang ke gereja kalau tangannya tinggi, oh Yesus makin tinggi tangannya makin orang itu baik? Ya kagak. Jangan salah. Ada orang yang kalau ke gereja, semakin histeris. Ada banyak orang ke gereja ekspresinya begitu sangat luar biasa, tangannya ke atas, tapi kelakuannya tiap hari bajingan. Banyak. Bang, udah dulu ya, ada keperluan dulu ini. Oh, pergi dia. Baik. Oke. Baik. Baik, dia pergi.